3A ingin mempresentasikan bagaimana cara pembuatan kabel LAN dan kabel strike menggunakan Cisco, yaitu di mana saya Berta Ardadesi Pauta. Ini bisa Istanbul. Cornelis Dupari. Oke, setelah ini marilah kita akan melanjutkan tutor bagaimana cara menggunakan kabel LAN dan kabel strike. Pertama-tama kita akan merancang dulu yang dimana kita menggunakan 2 router, 4 switch, dan 16 VC, yang dimana terdapat nanti satu router ada 2 switch dan satu switch ada 4 VC. Selanjutnya kita akan merancang dimana kita akan menggunakan router, yaitu router generik, dibuat di sini satu dan di sini satu. Oke, setelah itu kita akan rapikan terlebih dahulu susunannya. Setelah kita buat router, kita akan membuat switch. Kita buat di sini switchnya satu dan di sebelah sini juga switchnya kita buat satu. Lalu kita rapikan terlebih dahulu switchnya. Setelah itu kita akan membuat VC dengan VC generik yang bergambar dengan komputer. Di sini kita buat satu VC pertama, lalu ini VC kedua, lalu ini VC ketiga, dan ini lagi VC keempat. Susun kita rapikan terlebih dahulu posisinya biar supaya rapi. Kita rapikan ke sini, kita rapikan juga. Kita gambarkan di switch yang kedua seperti gambar di switch pertama. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 lagi switch dan 8 lagi VC. Nah, saya rapikan terlebih dahulu switch pertama ke sebelah kiri dan saya akan menambahkan switch kedua di sebelah kanan seperti ini. Lalu saya akan menambahkan lagi di switch sebelahnya di sebelah kiri, dan yang tadi switchnya saya geser di sebelah kanan. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi 8 VC, yang dimana saya rapikan dulu terlebih dahulu VC-nya seperti ini. Saya rapikan, lalu saya geser lagi routernya dengan bagus. Oke, sudah seperti ini. Saya akan menambahkan VC lagi 4 VC di switch kedua seperti di switch pertama. Nah, setelah seperti ini kita akan mempercepat ini, kita jadikan semua jadi gambar seperti ini. Setelah gambarnya seperti ini, kita akan menarik kabel strike dari VC 1 ke switch 1. Lalu dari VC 2 kita ambil lagi kabel strike-nya, baru nanti dari VC 2 lagi dari VC 3 ke switch 1. Kita buat lagi dari VC 4 ke switch 1. Nah, setelah buat kayak gini, maka kita akan lanjutkan dari gambar selanjutnya, begitu selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan mempercepat, jadi beginilah gambar selanjutnya, yang dimana semua kabel strike sudah terpasang dari VC ke switch yang tertentu, yaitu dimana kabelnya, yaitu kita menggunakan kabel strike. Begitu juga yang kedua, dimana kita membuatkan kabel dari switch 2 ke router pertama, yaitu dengan 1 titik per 0. Begitu selanjutnya ke router 2. Setelah itu kita akan menggabungkan router ke router. Nah, di sini kan kita nggak ada antara router ke router, yaitu kita akan lihat deh, kita akan menggabungkan kabel cross dari router pertama ke router 2 itu tidak bisa kan. Udah, kita akan menambahkan dulu, klik sekali router, lalu kita buka physical, lalu kita pilih 1 CFE. Setelah itu kita pilih off, kita pilih di sini ada on off, kita matikan dulu on off-nya, masukkan lagi ke, setelah itu kita on-kan kembali, lalu kita close. Nah, di sini kan kita sudah ada untuk penambahannya. Nah, kita lihat di sini kita waktu penggunaan harus kita sudah ada tambah jadi 0.0-nya kan. Nah, setelah itu kita gunakan lagi cara yang tadi ke router kedua.
karena di sini di router kedua kan kita belum ada untuk penambahannya, jadi kita menambahkan ke router 2. Kabel cross kita buat dari router pertama, yaitu 600, baru ke router kedua. Oke, yang pertama kita klik visi 1, lalu kita buka desktop, lalu kita klik di sini IP address-nya 192.168.10.1, lalu kita enterkan, itu muncul seperti itu. Lalu kita buat selanjutnya yaitu ke visi 2, yang dimana kita buat visi 2, kita klik desktop, kita pilih configuration, kita pilih IP address-nya 192.168.10 dan titik 2, lalu kita enter, muncullah subnetmask-nya. Begitu dengan visi ketiga, kita pilih IP configuration, terus 193.168.10.3, kita enter, lalu kita pilih desktop, kita IP kan address lagi, lalu kita IP address-nya lagi 192.168.10.4, lalu kita enter kan, lalu kita close, lalu kita cek dulu. Setelah itu kita buat lagi ke visi ke-5, yaitu 192.168.11, karena kita beda switch jadi kita tambahkan lagi jadi ke 11, tadi ke 10, sekarang ke 11. Oke, begini. Begitu selanjutnya sampai ke visi 8, 168.11.4. Setelah itu kita enter, baru kita masuk ke switch ketiga, itu di mana visi pertama, kita pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.12.1. Kita enter, kita buat lagi seperti itu seterusnya sampai ke visi keempat, yaitu di mana 192.168.11.12.4. Nah, setelah itu kita masuk ke switch 4. Ke visi pertama itu kita buat 192.168.13.1, lalu kita buat ke visi kedua, begitu dengan visi 2, 3 dan 4. Nah, kita akan mengisikan ke visi keempat, yaitu di mana IP address-nya yaitu 192.168.13.4. Oke, kita ulang, salah, 192.168.13.4. Nah, kita enter. Nah, setelah siap seperti itu, maka kita akan mengisi router-router yang dimana ada titik-titik merah tersebut. A few moments later. Yang dimana pertama kita klik server, lalu kita pilih desktop, lalu kita pilih IP configuration. Setelah itu kita pilih IP address-nya, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.13. A few moments later. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan kode programnya yang sudah saya tulis tadi, yaitu di mana di sini tinggal saya tulis IP address 192.168.2.1, lalu kita pakaikan spasi, jangan lupa kita buat di situ 255.255.0. Setelah itu kita enterkan, lalu kita buat no space, no shutdown. Setelah itu kita enterkan lagi. Dari sini kita akan keluar dari CLI, kita close control lebih dahulu, lalu kita masuk ke router 2, masuk ke CLI, lalu kita sini kita buat no, baru kita enterkan, kita buat di sini
enable, lalu kita enterkan lagi, lalu kita buat di sini kita buat sini configure terminal. Setelah itu kita enterkan, interface FA null per null. Setelah itu kita enter lagi, kita buat IP addressnya, yaitu dimana ada 168.168.4.4.3. Setelah itu kita spasikan lagi, kita buat 255.255.255.0, lalu kita enterkan, lalu kita ketik no shutdown. Setelah itu kita close, kita enterkan dulu. Sebelum kita close, kita enterkan dulu, ntar baru kita close. Maka situ udah hijau, kita lanjut ke router, ke switch 2. Kita enter, kita klik di situ exit. Di sini kita klik exit ya guys, jangan lupa 3 kali kita ketikkan exit, enter exit. Kita enterkan lagi, baru kita ketik lagi sekali lagi exit, Nah setelah itu kita enterkan, baru kita enter lagi. Nah kita ketik sini enable, enter, kita klik sini configuration terminal, configure terminal ya guys, jangan salah ketik nanti kode programnya error. Terminal, itu enter lagi, baru kita klik interface FA 1/0, lalu kita enterkan, baru kita buat IP addressnya, yaitu IP address 192. Kita klik di sini IP addressnya ya guys, kita memakai IP address 192 ya guys, 168.3.2, lalu spasi 255.255.255.0. Setelah itu kita enterkan, lalu kita buat no shutdown, kita ketik no shutdown, lalu kita enterkan. Setelah itu kita close lagi, lalu kita buat ke switch 4 nya seperti tadi. Kita jawab exit lagi, lalu exit lagi, enter, lalu kita buat enable nya, lalu kita buat configure terminal, kita persingkat aja ya, config terminal. Yaitu kita buat sini interface FA 1.0, lalu kita enterkan, kita buat sini IP address 192.168.5.3.4, jangan salah. Lalu kita spasikan, lalu ketik 255.255.255.0. Setelah itu kita enterkan, jangan lupa ketik lagi no space. Kita ketik di sini pakai no space, bukan no space tapi no shutdown. Jangan salah ketik ya teman-teman, nanti jika kita salah ketik
maka program kita nanti error dan lampunya tidak hijau. Setelah itu kita enterkan, lalu kita cek. Nah di sini kita hijau-hijau.